Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ziarah, berkunjung ia kepada orang alim, maka biasanya kalau kami di Pekalongan, kalau datang dari jauh, tadinya pulang kampung, mesti ziarah ke tempat orang alim, ke tempat pengasuh. Kenapa disuruh ziarah ke orang alim? Karena kata Nabi, siapa orang yang ziarah kepada orang alim, seakan-akan dia berziarah kepadaku. Jadi berkunjung ke tempat orang alim itu seakan-akan berkunjung kepada Nabi. Maka kita dimanapun datang, tanya di mana rumah orang alim, di situ datanglah sebentar untuk mengambil barakah, karena seakan-akan itu kita ziarah kepada Nabi. Waman safaha aliman, siapa orang yang musafahah, berjabat tangan kepada orang alim, maka kata Nabi seolah-olah dia berjabat tangan dengan aku. Karena orang alim itu, guru kita itu, dia pernah berjabat tangan dengan gurunya. Gurunya pernah berjabat tangan dengan gurunya. Gurunya terus pernah berjabat tangan dengan gurunya. Guru kepada guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila berjabat tangan dengan orang alim itu seakan-akan berjabat tangan dengan saya, kata Nabi. Maka orang berebut, kalau ada orang alim sangat datang ke tempat kita ngisi pengajian, umumnya berebut. Cuman dipertimbangkan juga lah, kalau kira-kira mengganggu kesehatan jadi mengganggu lancarnya perjalanan masuk ke masjid, mengalah. Tak kumpul, syukurlah sudah. Nah, waman jalasa aliman faka'an nama jalasani, barang siapa yang duduk bersama orang alim, maka seakan-akan dia duduk bersamaku di dalam surga, apa di dunia. Jadi seakan-akan duduk bersama Nabi. Maka adab kita jaga ketika bersama dengan orang alim sangat. Nah, kenapa? Karena kita seakan-akan duduk bersama Nabi. Maka siapa, kata Nabi, orang yang duduk dengan saya di dunia, maka nanti di akhirat dia bersama aku pada hari kiamat. Ini keuntungannya kita selalu duduk dengan majelisnya orang alim. Maka kita intai-intailah acara haul, itu kan banyak orang alim. Nah, kumpul, jadilah kita di situ supaya dapat rahmat daripada orang alim itu tadi. Diceritakan daripada Ka'ab al-Akhbar, berkata ia,
bahwasanya Allah Ta'ala menghisab hambanya, maka apabila berat kejahatan, nanti kalau Allah menghisab pada hari kiamat, ternyata berat kejahatan daripada kebaikan, lalu disuruh pergi kepada neraka. Makanya kita ini mengakulah amal kita ini tidak bisa dihandalkan di hadapan Allah, tidak bisa. Amal dikit cuman, ada banyak. Waktu 24 jam nih sehari semalam, dikit cuman kita beribadah. Itu pun malas minta ampun, berpaksaan. Ini subuh nih ha, kita bangun hampir setengah berpaksaan juga. Kalau ada dipaksa, nurut akan ngantuk, guring pula. Nyambung guring kita di rumah. Ini habis sembahyang subuh ini nyaman banget guring. Nah, kalau tidak dipaksakan. Jadi amal kita ini paksaan. Saya semalam agak pening kepala, dibelantak sampai sekarang, berat kepala. Jadi tadinya pula maulah pula libur. Ini bisa kada datang pulang subuh nih. Bunda dada, maka pakai mimpi gerobak tuh. Saya paksa. Dialah pening kepala. Kalau ada dipaksa kita kadang-kadang beramal sulit. Bangun malam jam 2 terpaksa, kadang-kadang berbuat dah, duduk terabah lagi, berbunyi pula alarm, bangun lagi, baru tempat duduk tu lama bertegak, menghilangkan ngantuk, baru sembahyang malam. Berpaksaan kita ambil Al-Quran, baca Al-Quran 5 menit cuman baca, baru 14 kali menguap dah. 2 kali baca menguap, ngantuk gimana? Berpaksa kita. Jadi apa yang kita handalkan kepada Allah? Amal kita ni hampir berpaksaan. Sementara kalau urusan dunia kada payah dipaksa, turun sendiri kita. Turun sendiri, semangat kita pergi ke kebun jam 7 pergi. Tahan jam 10 baru bulik. Berapa jam tuh? Jam 7, jam 8, 9, 10 3 jam tahan. Nebas sejam tahan. Tapi kalau kita beribadah malas kita. Tapi kalau kerja di kebun rajin kita. Apalagi buah pinang tuh banyak, mahal pula. Itu tidak peduli lah, di ujung kabun pikul terus. Kalau murah malas juga lah. Duduk sawit bukan enak, payah duduk sawit tuh. Kalau jatuh ke kepala bahaya tuh. Tapi mau kita melakukan, ramai rasanya, semangat. Makin banyak buah sawit, makin semangat kita mengangkut sawit, bertimbang banyak, duitnya berbanyak. Tapi kalau beribadah, ya Allah, lama kita, lama. Nah, mengaku kita kalau dihisap kita nih berat. Kalau diperiksa, ditimbang kebaikan, berpaksaan. Kalau melakukan dosa, gembira. Akhirnya berat kejahatan daripada kebaikan. Sudah ditimbang, ternyata tidak bisa diperbaiki lagi timbangan tadi. Banyak kejahatan pada kebaikan, padahal kejahatan itu kalau dilakukan 1 balas 1 lah, 1 balas 1. Tapi kalau kebaikan yang dilakukan itu berlipat-lipat ganda. Kebaikan ini kita berniat subuh ini anak pengajian, sarannya berhalangan, kada terbangunan sama sekali. Itu dapat pahala 1 dah, ditulis dah, dapat pahala pengajian 1. Kalau berangkat berlipat ganda. Tapi kalau dosa 1 itulah. Ada niat dia malam minggu nih hendak keluar, janji dah hendak bertemu di bawah pohon jambu. Di malam yang ditunggu-tunggu, tidak ada yang mengganggu. Ada dah niat
sekalinya hujan lebat dari jam 6 petang sampai besok pagi. Maka tahun baru pulang, malam minggu pulang, ada jadi kita batal, dapat pahala 1. Amun inya jadi juga tulak bertemu, dihitung 1 dosa. Jadi kalau masih banyak kejahatan, nasib dah. Kenapa kita ini maka berat kejahatan kalah kebaikan? Karena kebaikan itu walaupun berlipat ganda, tapi mudah hilang pahalanya. Kalau tersalah niat bisa hilang. Untuk menghilangkan pahala amal itu kebanyakan. Ada hasad di sana, ada mengumpat di sana. Nah, maka kita ini hari ke hari kadang-kadang gatal juga lidah ini kada bercakap, kada membicarakan tentang orang. Ya kalau yang dibicarakan tuh baik, kadang-kadang yang dibicarakan tidak baik. Jadi tidak bisa ini dipertahankan, lalu disuruh kepada neraka. Sudah hamba ini digiring menuju neraka, maka apabila dibawa dengan dia hamba kepadanya neraka, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, dapatkan olehmu akan hambaku itu. Temui. Tuh hambaku sudah ditimbang oleh malaikat kemana arah beratnya, ternyata dia digiring ke neraka. Hai malaikat Jibril, kau temui hambaku nang hendak digiring ke neraka tuh. Tanya olehmu akan dia hamba nang hendak digiring ke neraka, adakah ia pernah duduk pada majelis orang alim di dunia? Karena kata Nabi, siapa orang duduk di majelis orang alim di dunia, maka seakan-akan dia duduk bersamaku di dalam dunia. Tanya, pernah ada dia duduk? Kalau dia pernah duduk di majelisnya orang alim di dunia, maka aku ampuni baginya dengan syafaatnya itu orang alim. Jadi kalau kita ini pernah duduk kumpul dengan orang alim, itu jalur dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupa setelah ditanya, jawabnya tidak. Setelah malaikat Jibril bertanya kepada orang itu, ternyata dia menjawab tidak pernah. Maka bertanya lagi malaikat Jibril kepadanya itu orang, maka berkata, iya, adakah kasih akan orang alim? Nah, kau pernah tak mengasihi orang alim? Pernah tak mencintai orang alim? Kalau pernah mencintai, orang itu kalau mencintai orang alim, kitalah kalau mencintai siapa saja, kita mencintai. Kita tidak mau melihat kekurangannya, tidak mau. Yang ada itu dipandang kelebihannya itulah. Ya, kita mencintai wanita di masa lalu, yang ada itu memuji cuma, tidak mau bicara kurang, tidak mau. Pokoknya wanita itu sempurna, cantik tadi Pak. Padahal manalah cantik, hidung jari pelapah nio. Tapi menurut pandangannya mancung hidungnya pada hijau. Ya, parasnya, kelihatannya indah. Padahal tak semua orang bilang begitu. Itulah cinta tadi. Tidak ada orang menceritakan kekurangan kekasihnya, tidak. Yang ada itu kelebihannya itulah. Karena cinta. Jadi kalau orang itu suka menyebut-nyebut kekurangan orang alim, berarti dia itu tidak cinta. Kalau dia cinta, kada mau. Apalagi
kalau kekurangan orang alim itu menurut pandangan kita, padahal sesungguhnya tidak. Ada orang alim bulan Ramadan masuk ke warung makan. Rumah makan itu ada yang buka bertutup tirai. Bertutup tirai. Kan kalau Ramadan kan ada tuh rumah makan bertutup tirai itu. Lalu kiai ini masuk ke situ. Masuk sambil menukarkan nasi. Karena ada anaknya sakit, nukar nasi di situ. Dan nukar nasi itu buliknya nasi bungkus. Menurut kita salah kiai ini. Wah, kacau nih. Kalau sudah tuan guru masuk warung kacau. Kalau untuk anaknya kenapa tidak diwakilkan saja? Ini kan mencontohkan kada baik. Menurut kita kayak itu. Padahal menurut kiai lain. Inilah kesempatan hendak berdakwah bilhal. Karena kalau kita masuk ke warung tuh orang ingar. Besok mikir orang malu di mana naruh muka. Begitu masuk kenal belangku beliau di dalam tuh. Ihak ada, Adul ada. Salam Din, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Pokoknya ada tahu aja Din. Nah, di mana naruh muka? Mikir besok ke warung pulang. Kalau mau ketemuan si Din pulang. Padahal si Din menukar nasi bisa diwakilkan. Tapi kenapa beliau sendiri yang turun sambil dakwah? Beliau kada menegur. Tapi orang malu dewe. Sial katanya. Ketemu tuan guru di mana naruh muka? Besok ketemu dengan guru, senyum guru tuh. Aduh katanya. Seminggu kada berani bertemu. Parai ke warung. Kita ni kada tahu apa tujuan kita itu, kada tahu kita. Jadi kita kalau menurut kita itu kurang baik, tak usah diceritakan karena kita tidak tahu yang sesungguhnya. Apalagi kalau cuman mendengar cerita tapi tidak menyaksikan. Nang kisah pengantin menguyak durian, kan salah paham. Kenapa? Karena tidak menyaksikan. Nah, orang yang mencintai ulama begitu. Kada usah bicara kekurangannya, karena kekurangan sini itu menurut pendapat kita. Tapi kalau diteliti ternyata beliau itu betul beliau. Maka ada kiai itu yang berdakwah suka mengawani orang-orang nakal tuh. Suka dia. Ada kiai yang berdakwah suka mengawani orang sugih supaya mengingatkan kepada dia kalau ada bangunan masjid ke apakah dia mudah membantu. Kita pun menyuruh mengajak mudah karena kawan. Tapi kalau kada kawan, gimana kita minta sumbangan? Kita ini kalau kada berkawan dengan orang sugih hendak membangun masjid, nak minta sumbangan payah kita. Baru kita datang membawa minta bantu, bisa dapat bantu. Aduh kata minta maaf, aku nih banyak niat nih yang ini minta, tidak bisa aku. Hanya ada 200.000. Ada berkawan. Coba cari kalau berkawan. Sambil bergurau pun bisa. Pak Haji, ini saya nak membangun lokal nih di Pondok. Minjam bahan ya. Sekarang aku bayar semuanyaan kah atau Pak Haji ikut kah? Kalau aku yang bayar semuanyaan, Pak Haji kada ikut, kita bertukar saja. Aku yang jadi tukeh, Pak Haji majar. Bisa bergaya cuman gampang lah tuh katanya, bayar separuh jadilah. Kawan. Coba tarik kalau kada berkawan. Macam mana bercakap? Ya bisa. Kita menghindar terus dengan orang sugih. Orang sugih pun dia segan juga nak nyumbang. Kalau tuan guru ini tersinggung, tuan guru nak minta segan juga. Tapi kalau berkawan sambil bergurau pun jadi bergurau. Saya di Pondok Nurul Mashhad yang pembengis dah.
Bergurau cuman sama Haji Parto, bangunkannya masjid pondok di Pembengis tuh Haji Parto yang bangunkan. Itu 1,5 M habisnya. Bergurau cuman. Bergurau pula anak ini di situ guring, situ belajar. Bangunkannya lokal pulang. 2 tingkat, bergurau cuman. Karena berkawan. Coba kalau ada berkawan. Nah, cuman menurut pandangan salah guru nih. Kenapa maka berkawan dengan orang sugih terus? Rupanya ada dakwah di situ. Nah, jadi kita kalau menyayangi orang alim, tapi saya kada alim kada nyontohkan cuman. Nah, jangan kita menceritakan keburukannya. Itu tanda mengasihi. Rupa kada pernah mengasihi orang alim. Maka ditanya lagi, duduk kada pernah, kemudian mencintai pun tidak, lalu ditanya lagi yang ketiga, adakah ia diam pada kampungnya orang alim? Maka kita ini beruntung, di Tungkal ini banyak orang alim, tapi lebih beruntung lagi orang yang di Banjar, lebih beruntung lagi orang yang di Jawa. Kita di Tungkal ini ada orang alim tapi kada banyak. Kalau di Banjarmasin tuh orang alim kada sedikit. Kuburan yang berkeramat luar biasa banyaknya. Maka setiap acara itu para kiai itu, makanya di Banjar itu kalau acara dari ujung sana nih, ini kasur bandak nih. Kasur sana ujung kasur semua. Itu pun kada cukup kasur tuh. Dengan orang alim yang datang. Kebanyakan orang alim banyak, untung berdiam di sana. Di Jawa itu juga. Saya waktu mondok tuh kalau ada acara bertaburan sorban hijau. Dia tandanya orang alim tuh sorbannya hijau. Tapi ada juga yang alim kada pakai hijau. Tapi kalau pakai hijau tuh masih alim dah. Nah, sorbannya 2 pulang dah. Petang kulok pakai putih, bandak sorban hijau. Itu 2 hari 2 malam bercakap hukum kada buka kitab belum. Saking alimnya dah. Ya, jadi kada sembarangan di sana tuh di Jawa tuh kalau pakai sorban hijau tuh orang harap dah. Ya, apalagi 2 sorbannya. Kalau hari Jumat nih, ya saya suka duduk di barisan kiai itu. Berbaris sidin, hadapan tuh di mana buncu ada kiai. Itu untung berdiam di Jawa tuh. Tapi kita di sini pun sudah beruntung. Karena walau kada banyak, tetap ada orang alim. Jadi kalau berdiam itu jangan jauh dengan orang alim. Di kampungnya orang alim berdiam. Rupa ditanya, ada pernah juga berdiam di kampungnya orang alim. Duduk kada pernah, mengasihi kada pernah. Nah, sekampung kada pernah. Coba ditanya yang nyaman lagi, yang nyaman. Pernah tidak makan sehidang dengan orang alim? Itu nyaman loh. Makan sehidang. Makanya saya waktu di pondok paling suka makan sehidang bersama kiai itu paling suka kok. Kenapa? Sebab karena kiai itu kada banyak makan. Akulah yang mengguhitnya. Kadang-kadang kiai ini ngerti dengan kedudukan santri. Karena rata-rata yang jadi kiai itu mesti pernah santri. Karena tidak bisa jadi kiai kalau kada pernah nyantri. Jadi sidin paham, santri itu paham bahwa santri itu makannya berukuran, makannya kada nyaman. Jadi kalau ada orang kenduri, itu santri senang. Kenapa? Ada perbaikan gizi. Karena kalau di rumah makannya kangkung, kadang kacang panjang bejerang, cacap kah, sambal. Nah, kalau ada undangan kan perbaikan gizi namanya. Kami sering diajak oleh kiai itu. Di sekitar kiai itu makanan luar biasa, baru datang dimasukkan ke rumah. Itu kue itu
yang loncup-loncup segitiga itu banjir di situ. Pisang nongkono-kenal, minuman teh gelas, teh botol. Teh botol nyaman banget dulu. Sekarang saya tidak tahan lagi minum teh botol. Kambuh mah pahit ya, kelat. Dulu senangnya rokok banyak, karena di Jawa tuh rokok babak-bakol. Tapi kalau kiai belum ceramah, belum berani misap rokok. Nanti kalau kiai ceramah di luar. Inilah beguhit merokok nih. Jadi orang panitia tuh monggo mas ngerokok disi, mumpung Mbah Yai isi ceramah. Jadi kami ini bawa nih, termasuk Ijai Sungai Sarin. Aku bawa kawan berempat, saya Ijai Sungai Sarin, ada orang mendehera berempat kami. Aku ngatuai berokok. Berokok. Rupanya kiai ini menandai rokok yang di hadapan sidin tadi dihitung din. Sebungkus baru sebatang. Kami ambil sebatang surah. Sekali ambil ceramah duduk sidin di samping kok. Sopo sing rokok kiai. Nah, pada masing-masing menunjuk Sekalinya Mbah Yai pesan sama saya, kata Mbah Yai, kamu jangan ngerokok sekalipun dikasih kawan. Semenjak itu saya tidak pernah merokok lagi. Tidak pernah merokok. Kecuali pernah merokok sedikit, ada ketemu kiai nyuruh merokok. Tapi lain kiai kami. Aku isap 3 isapan jangan buang lagi. Semenjak itu tidak merokok lagi. Sampai sekarang. Jadi cobakanlah kemarin merokok dengan sesaid. Sampai pangmundok. Sekalinya kena batuk 15 bulan aku makan pil. Batuknya 6 tahun. Ada nurut kiai. Sampai saya batuk. Sudah. Kata aku nih, udah ada lagi hubungannya dengan larangan kiai ini. Berokoklah dengan Haji Gino pulang. Haji Gino mulakan merokok. Pakai rokok sempurna tuh. Sampai Haji Parto sorong rokok. Tempat wasi pun sorong rokok. Berhimat ke berokok. Sekalinya batuk darah lagi. Masuk lagi rumah sakit saya. Sampai aku dengar ibu kok. Karena kiai melarang. Rupanya kiai ini kadang memang sebagian berkeramat. Apa larangan sidin tuh kalau dilanggar memang kena. Jadi saya tidak berani lagi. Cuma sesekali bisalah, tapi saya tidak mengamalkan. Tidak berani. Kenapa? Karena beliau kadang membolehkan. Jadi makan sehidang. Itu senangnya bukan main. Saya puasa gitu. Kalau diajak kiai pergi undangan, makan saya. Puasa kan bisa kapan-kapan. Saya pernah makan saat berhadapan dengan Habib Ahmad. Habib Ahmad itu yang sahibul haul itu. Dengan kiai saya Ki Mujazat, abangnya Mbah Yesuki. Makan di sana kan kalau dengan makan dengan kawan sehidang, memang hidangannya itu nasi ditalam tulah, lauk di atas tulah. Maka saya puasa hari jam 5:30 dah. Maka 3 hari puasa, hari terakhir pulang tuh. Dia pikir banyak aku, buka lah puasa, makan aku. Puasa kapan-kapan bisa, makan sehidang dengan orang alim belum tentu, apalagi beliau itu ahli bait Nabi yang ke-34 yang salah, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupa sehidang kada pernah juga, mengasihi kada pernah. Tanya lagi yang terakhir, pernah tidak punya kawan yang kawan ini suka dengan orang alim? Jadilah situ cuma sangkutnya. Maka perlu kita ini banyak kawan. Dalam kitab Nasaihul Ibad kemarin, banyak kawan. Kenapa? Karena kawan 1000 ujung-ujungnya tinggal 1 cuman. Musuh 1, hati-hati, bisa 1000. Musuh sikok cuman, tapi bisa 1000. Calon kepala desa berdua juga, berarti musuh sikong juga. Itu bisa 1000 dah. Karena dia masing-masing ada pendukung.
maka jangan pernah kita bercakap jelek dengan musuh calon. Kalau kita menjelek akan 1000 musuh kita. Kalau ndak calon saja bagus-bagus, jangan menjelekkan. Kalau menjelekkan musuh, tunggulah 1000 musuh paling kurang nanti. Padahal kita musuh sih kok cuman, pilihlah saya. Untuk apa milih dia? Dia itu begini-begini, 1000 musuh. Maka itu kalau kita bercalon, jangan pernah menjelekkan lawan. Yang lawan kada boleh menjelekkan lawan. Santai saja, samahah, ramah saja. Karena kalau tidak, musuh banyak. Tapi kalau kawan 1000, ujungnya sikok cuma. Guru kita Ustaz Sa'dur Rahman, banyak kawan beliau. Di mana-mana pengajian banyak, sampai ke Guntung, sampai ke Tembilahan yang hadir. Kalau dikumpulkan ribuan. Sekarang tinggal 1 cuma lagi. Istrinya cuma lagi. Kita pun jarang ke sana. Kadang saya lewat, tidak sempat singgah kok. Tidak sempat. Yang setia sih kok cuma istrinya. Jadi kalau tidak minum, manggil istri. Tidak berdiri, manggil istri. Hendak ngopi, ngajak istri. Sih kok gimana? Padahal dulu waktu sihat, kawan nelpon, ayo kita ngopi di warung Haji Arin. Nah kalau sudah sakit, stroke, ada nggak kita telepon? Beda. Mana kawan kita yang banyak tuh? Nanti kita pada akhirnya begitu. Tapi untuk apa kita berkawan banyak? Siapa tahu kawan ini nanti ada yang mahabbah sangat dengan orang alim, kawan kita suka dengan orang itu. Ternyata di situ cuma nyangkutnya, kena-kenanya di situ. Maka kata sahabat Ka'ab al-Akhbar, orang itu dibawa masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita, kalau amal kita tidak cukup untuk masuk ke dalam surga, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya orang-orang yang dimuliakan Allah, sehingga itu menjadi sebab Allah berikan rahmat kepada kita, sehingga kita dosa diampuni, diganti dengan rahmatnya, husnul khatimah, wassa'adah, amin, Allahumma amin.